Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pemirsa, kanal Hikmatologi tercinta, bersua kembali di seri yang ke-927. Kali ini kita akan mencoba membuka karya kami yang terbaru, yakni adalah Hikmatologi Kehidupan. Syair berpikir dengan hati. Sabdana, The Power of Penggalih. Jilid ke-19. Insya Allah terbit di bulan April ini pada tanggal 20, mohon maaf ya, pada tanggal 3 Mei 2025 akan kami hadiahkan pada Kasunanan Keraton Surakarta Hadiningrat melalui Yayasan Paseban Punjer Nusantara. Hal ini untuk membuktikan bahwa dharma bakti seseorang yang dianugerahi kekancingan seperti kami dengan sebutan Raden Tumenggung Pradoto Wiguna. Masing-masing abdi dalem yang diberikan kekancingan tentu saja memiliki keistimewaan, keunggulan tersendiri. Tentu bagi kami sendiri, ya, di samping kelemahannya yang menonjol. Kelemahan kami yakni adalah kami tidak bisa memenuhi undangan yang rutin dan atau belum bisa memenuhi undangan yang rutin pertemuan di tingkat kadipaten ataupun kawedanan, termasuk apalagi di Kasunanan Keraton Solo Hadiningrat. Karena itu, kami memerankan diri sebagai seorang yang sehari-hari masih ditugasi oleh Universitas Terbuka Indonesia, Fakultas Hukum dan Sosial, Fakultas Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial Politik, terutama filsafat logika. Tentu pengabdian kami pada Kasunanan Keraton Solo Hadiningrat sementara sebatas pada karya-karya kami, yakni diantaranya sekali lagi adalah karya sastra ini. Tentu saja mudah-mudahan kita para abdi dalam Kasunanan terutama bisa kita saling berbagi dalam menghormati peran dan kesempatan, karena masing-masing abdi dalam memiliki peran dan kesempatan yang berbeda, yang kami sebut dengan keunggulan sekaligus terutama bagi kami kelemahan.
kami. Karena itulah kami sekali lagi mohon maaf, mudah-mudahan kita tidak sibuk mencari kelemahan di antara sesama, tetapi justru kita mencoba sibuk menikmati rahmat Allah Tuhan yang Maha Esa, Sang Yang Widiwasa, Gusti Kang Akarya jagat kang kula wentah, jagat alit jagat ageng, kula panjenengan sedaya, kita semuanya dengan menikmati rahmat, dan sebagian orang diberikan hikmat oleh Allah dalam bahasa Nasrani, Alkitab Nasrani, maka orang akan sibuk untuk bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, berterima kasih kepada sesama, sehingga talenta yang ada pada diri, sebagai apapun kita diperankan oleh Sang Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Esa, kita syukuri. Dan sesama anak manusia, kita berbagi cinta kasih dengan tulus. Karena itulah kami bawakan kali ini salah satu guratan yang kami tulis ya, pada halaman ketiga. Ya. Jadi kalau ada yang tanya halaman berapa buku ini, jumlah halamannya insya Allah 519. Ya. Ya. Kami menggurat di sabdana yang ke-18.003. Jadi ini Ananda Tito Bagus Nugroho itu memulainya dengan 18.001. Tradisi lesan. Ini di halaman 3. Sunatullah dari Adam hingga Muhammad bukan tulisan. Tradisi dialog yang dipahami manusia dengan lisan. Kata-kata yang disampaikan orang jujur di lingkungan. Lingkungan kecil yang berawal dari keluarga teladan. Teladan di lingkungan pergaulan sosial dalam keseharian. Dari diri yang teladan dipilih oleh Tuhan. Pribadi agung dianugerahi wahyu Allah, Tuhan yang Maha Rahman. Kampung Celaket Hadiningrat, Kota Malang, pukul 2:05 sampai dengan 2:08. Tanggal 17 Januari 2024. Jadi kalau ada yang dalam hati bertanya, katanya cetakan April 2025. Ya. Mudah-mudahan di paling tidak semester awal ini kami mampu mewujudkan jilid 1 sampai 19. Jadi mengapa ini kami memilih yang ke-19 didahulukan ya? Karena Ananda Tito memang lebih dulu menyiapkan jilid ke-19 ini. Karena nanti setiap jilid akan terulang dari halaman 1 sampai dengan halaman terakhir. Dan kami terima kasih ya pada Gus Dr. Didin Widiartono, sarjana sosial, sarjana pendidikan, dan magister pendidikan. Sekaligus beliau adalah
Ketua Program Pasca Sarjana Bahasa Indonesia Universitas Negeri Malang. Dan juga guru kami tercinta senior di Sekolah Menengah Atas Islam Bersubsidi Kota Malang, Jalan Kartini nomor 2, ya. Ini adalah Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Nur Salam. Beliau adalah dosen di Politeknik Negeri Malang. Gus Didin memberikan epilog dan prolog, sementara Kiai Nur Salam memberikan komentar, tanggapan, pengkritisan yang kami terahkan di buku ini. Jadi buku ini karya sastra yang menurut Gus Didin terbarukan. Karena itu kalau pembaca melihat di sampul belakang, ini kami terahkan syair Yai ini, kata beliau Gus Didin, tergolong baru dan memiliki ciri khas tersendiri. Tidak termasuk puisi atau pantun. Kajian tasawufnya sangat dalam, demikian juga sosial politik, budaya, dan ideologinya. Oleh sebab itu, Yai sebaiknya memberi sebutan karya ini sendiri. Nah, apa yang kami terahkan di sini adalah kalimat asli dari seorang Gus Didin, ya, yang sekaligus Ustadz, ya, yang menekuni laku spiritual, kajian spiritual, Tarekat Satoriyah. Ya. Masih muda, ya, ganteng, istrinya juga cantik, solihah, luar biasa. Mudah-mudahan semua yang memberikan kontribusi, termasuk panjenengan yang akan membaca, ini benar-benar mendapatkan keridhaan dari Allah. Juga di sini ada komentar, ya, dari guru kami, ya, Profesor, ini tentunya adalah profesor spiritual, ya, Dr. Andes Ki Jatikusumo BSc, mestinya ini keliru BA, ya, BSc, ya, Bachelor of Science itu, ya. Beliau adalah konsultan spiritual, budayawan, penasihat sesepuh Parvi, sekaligus bintang film layar lebar di masa yang agak muda begitu, ya. Dan juga narasumber Dhamma TV, narasumber di berbagai seminar, ya, dialog dan yang lainnya, termasuk beliau memiliki channel di YouTube, ya. Lupa channelnya, ya. Apa komentar beliau? Ki, karya panjenengan ini harus segera diterbitkan jadi buku, karena isinya bermacam-macam. Jika tidak segera diterbitkan dan dikirim di sosial media, nanti diakui milik orang lain. Karena itu kami terbitkan. Dan Abah, guru kami yang paling sepuh segalanya, juga ilmunya, seorang tahfidz, yakni Abah Kiai Haji Masyhuri M, ya, pengasuh pondok pesantren tahfidz As-Salafiyah Kota Malang. Beliau mengatakan, Masya Allah, bertahun-tahun tentu panjenengan atau Anda menulis sampai dengan 19.000 lebih. Isinya rahmat dan hikmat dari Allah. Luar biasa sekali, subhanallah. Kalimat dari seorang yang sepuh, bini sepuh, sesepuh. Dan ini ada Ananda, ya, Mas Kusnan, sarjana sosial. Mas Kusnan seorang yang dengan telatennya bersama Mbak Ira, ya,
istrinya sarjana teknologi pertanian ya dari Universitas Brawijaya, itu dengan telaten ya membaca sekaligus membetulkan kalimat atau tepatnya huruf-huruf yang keliru. Sebanyak 13.000 judul. Bukan waktu yang sedikit ya. Sekitar 2 tahun ya. Mas Kusnan dan Mbak Ira itu dengan telatennya memberikan koreksi sekaligus revisi. Revisi itu dalam pengertian menulis kata yang masih belum jelas, ditandai dengan revisi, kemudian kami memperbaikinya. Apa kata Mas Kusnan, sarjana sosial, staf Universitas Brawijaya Malang, masih aktif, masih muda ya. Syair sabdana Ustadz Indarwanto berbeda dengan karya sastra pada umumnya. Maknanya paling dalam Ustadz sendiri yang bisa menjelaskan. Ini kata Mas Kusnan. Tapi saya yakin bahasa Mas Kusnan itu adalah bahasa tawaduk ya. Karena seorang Kusnan sarjana sosial dan Mbak Ira itu bisa memberikan makna pada guratan-guratan yang syarat simbolik ya, pada sabdana yang ada di dalam buku kami yang sederhana ini. Jadi kembali kepada syair yang ke-18.003 tadi ya, bahwa secara garis besar tradisi yang dimulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, Adam alaihissalam sampai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tradisi lisan. Jadi kalau ada wahyu Iqra bismi rabbika atau Iqra yang pertama ya, maka Nabi Muhammad saya tidak bisa membaca. Mengapa? Banyak tafsir, tapi kami juga sudah menulis ya. Nabi Muhammad dalam perspektif pendidikan sosial, jenius ataukah buta huruf. Ini sudah kami terbitkan terbatas dan kami pakai mengajar di 13 perguruan tinggi swasta dan di Universitas Brawijaya, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Secara jelas di sana saya katakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan tidak. Jadi tentu saja berdasarkan pendapat para mufasir ya, Nabi Muhammad bukan tidak bisa membaca dalam pengertian buta huruf. Karena ummi itu di satu sisi memiliki makna musyrik ya. Jadi kalau dilabelkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naudzubillah min dzalik, kita tolak ya. Karena sempurna. Mengapa? Karena tradisi menulis itu dimulai dari Nabi Henoh, keturunan ke-6 dari Rasul atau dari Nabi Adam alaihissalam. Ya. Tentu saja kami menghargai dengan sangat sempurna ya, apapun perbedaan di antara keimanan kita karena kitab sucinya berbeda. Ya. Jadi Nabi Henokh atau Nabi Idris alaihissalam itu adalah nabi yang populer mengajarkan, menulis dan membaca. Karena perkembangan keturunan Nabi Adam sudah mulai nampak itu ya. Kemudian sekaligus juga mengembangkan atibum nabawi. Semua kami gurat di dalam karya kami sabdana nanti yang semacam ini. Dan sekali lagi kami mohon maaf ya. Terima kasih pada Mas Anas, pada Mas Fajar, pada Mbak Susi ya, yang bersedia untuk menjadi tim kerjasama dengan kami mencetak ini smart print batu. Ya. Jadi desain dari cover ini adalah Mas Anas. Ya, terima kasih Mas Anas. Ya. Nah, jadi
Mohon maaf ya kalau isinya itu cuman lebih banyak ke sini ya, karena kami memang memperkenalkan ya. Karena nanti insya Allah ya, selain kami sampaikan yang di depan tadi, insya Allah juga karya ini kami sampaikan di ulang tahun ke-125 Biarawati Ursulin yang dikenal dengan lingkungan pendidikan Katolik Koreyesu. Ya. Dan kami diundang nanti insya Allah ya, buku ini sebagai salah satu tali asih. Ya. Karena katanya ya, kami akan diberikan hadiah juga dari karyanya Suster Anggreni, ya, Osu gitu ya. Nah, pemirsa, jadi kembali lagi, tradisi lisan adalah tradisi prasejarah. Mulai dari Nabiullah Adam alaihissalam dan Ibunda Hawa itu berdialog dengan Allah, berdialog dengan para malaikat, tidak menggunakan tulisan tetapi lisan. Dan tradisi lisan ini adalah tradisi yang tidak bisa ditinggalkan. Karena kepiawaian seseorang, ya, itu salah satunya diukur dari apa yang dilisankan. Dan yang dilisankan itu bermuara, berasal, bersumber dari hati nuraninya. Dan hati nurani yang terbaik itu adalah yang oleh Sayyidina Ali dalam riwayatnya disebut qalbu mu'min baitullah. Jadi orang-orang yang mukmin itu adalah hatinya dipakai singgasana Allah. Singgasana itu bukan tempat duduk begitu ya, tapi singgasana di sini dalam makna yakni secara iman itu harus selalu lekat di dalam hati kita. Sehingga karya-karya yang ditorehkan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk gambar, dalam bentuk baju dan yang lainnya itu indah dipandang karena memang Allah Al-Jamal. Bertalian dengan itu, mengapa seorang Indarwanto yang bukan sastrawan itu menggurat syair? Alasan paling mendasarnya, yang paling fundamental yakni adalah ketika kami menulis karya ilmiah semacam bukunya rekan kami tercinta ini ya, bukunya Nur Muhsin Bakri dan Sunjo Rudi Budiani Trisakti ini ya. Ini harus banyak referensi dan referensinya itu diterahkan di buku ini. Ya. Nah, untuk menghindari terlalu lama di dalam metodologi atau metode penulisan, maka kami memilih karya sastra. Karena apa? Begitu melihat data, begitu melihat dokumentasi, maka bisa langsung kami refleksikan dan bahkan kami aktualisasi dan kami inovasi dalam bentuk karya sastra. Dan kami juga diilhami oleh guratan-guratan sastra kuno seperti Wedatama, Adam Betal Jemur Adam Makna, Serat Wirid Hidayat Jati, Serat Pedar Hidayat Jati Kewedar dan yang lainnya. Ya. Jadi ada kemerdekaan berekspresi ketika karya itu tidak dalam bentuk karya ilmiah terbakukan. Dan ini kami membakukan diri dari jilid 1 nanti Anda panjenengan semua akan menemui karya kami hanya serba 7 baris. Dengan akhiran yang sama. Tapi ada yang panjang barisnya, ada yang pendek. Ada yang pendek sekali. Satu judul. Kemudian tahap berikutnya yakni adalah satu judul, 7 kata,
7 baris dengan akhiran yang sama. Dan yang terakhir yang kami anggap paripurna untuk sementara ini adalah yang kami sebut dengan sabdana, 7 baris, 7 kata, 7 analisa atau 7 subjudul. Ini yang kami sebut sabdana. Jadi 7 yang mempesona. Yang mempesona bukan karya kami, tapi 7 yang mempesona itu adalah rahmat Allah yang tidak terhingga dan hikmat Allah yang tiada tara. Saya kira inilah yang kami bisa sampaikan untuk membuka karya kami ini dengan harapan mudah-mudahan nanti, karena ini juga akan kami sampaikan ke Kementerian Kebudayaan, di mana kementerian ini menawarkan hibah untuk kegiatan tradisi budaya termasuk di dalamnya sastra, dan kami merencanakan akan kerjasama dengan sejumlah institusi pendidikan maupun para budayawan, termasuk di dalamnya saudara-saudara kami yang bergerak di dalam industri busana, termasuk batik tulis, ya, antara lain milik keponakan kami, Mas Hanan, batik tulis Cilacap. Mudah-mudahan semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mohon maaf. Semoga Tuhan senantiasa memberkahi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Praktek biologi dan bersari